Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di channel YouTube kita tentang pembelajaran hari ini. Ya, di sini Ibu akan memberikan lagi penjelasan materi produk kreatif kewirausahaan dengan judul perencanaan produksi massal. Oke. Jangan lupa dilihat terus YouTube Ibu sampai habis, karena kalau kalian tidak lihat sampai habis, kalian akan dapat ilmunya juga setengah-setengah. Oke, semoga ilmu yang Ibu berikan ini bermanfaat buat kalian. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang perencanaan produksi massal. Ya. Kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan yang menghasilkan produk, itu boleh barang ataupun jasa dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Ya, karena perusahaan di sini memiliki barang yang untuk dihasilkannya ini dengan jumlah yang besar, itu tidak hanya sekitar 20-50 item, tapi itu bisa ratusan sampai ribuan. Nah, kenapa kita perlu belajar perencanaan? Karena sebelum melakukan produksi itu kita juga harus punya rencana atau rancangan. Apa aja sih yang harus diperlukan sebelum kita melakukan proses produksi? Oke. Sebelum kalian mengetahui unsur-unsurnya atau ruang lingkupnya, kalian harus tahu dulu apa itu perencanaan produksi atau pengertian perencanaan produksi. Pengertian perencanaan produksi adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk menetapkan produk apa yang akan diproduksi, jumlah yang diproduksi, terus waktunya, ya, kapan akan dimulai dan kapan akan berakhir. Nah, ini maksudnya adalah perusahaan itu harus jelas, harus tahu dulu sebelum melakukan proses itu, harus tahu dulu pastinya apa yang akan diproduknya, apa sih barang yang akan dibuatnya, apakah itu seperti makanan atau berupa alat elektronik, bisa juga motor, mobil, atau apapun itu. Mereka harus jelas detailnya itu apa. Terus mereka juga harus tahu jumlah yang mau diproduksi itu ada berapa sih, apakah hanya sekitar 100, 1000 atau berapa itu. Terus juga harus jelas waktu mereka, ya, kapan akan pembuatan produksi itu dan kapan berakhirnya, seperti itu. Terus ruang lingkup perencanaan produksi, ya, ruang lingkup di sini ada mempersiapkan rencana produksi. Nah, ini harus jelas, rencana produksi itu harus benar-benar disiapkan secara matang. Jadi tidak hanya sekedar yaudah deh kalau gitu kita buat mobil aja deh, sekarang masyarakat pengennya ke mobil yang begini-begini gitu, yaudah kita bikin aja besok. Nggak seperti itu, ya, nggak segampang itu juga gitu, karena kan yang dibuat ini kan dalam jumlah besar, ya, bahan bakunya juga jumlah yang besar, tapi gimana caranya biaya-biayanya juga nggak terlalu gede gitu. Nah, jadi harus direncanakan. Terus membuat jadwal penyelesaiannya, terus merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar dan bahan baku. Nah, jelas kalau kita udah tahu apa yang mau kita buat, jadi kita harus tahu dulu bahan bakunya apa, berapa yang dibutuhkan, dan yang lain-lainnya. Terus menjadwalkan proses operasi setiap order dan menyampaikan jadwal penyelesaiannya. Itu ruang lingkupnya. Nah, tujuan, ya, ini salah satu yang penting juga. Dengan adanya rencana produksi ini, perusahaan bisa meminimalkan, ya, meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Nah, seorang wirausaha itu pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nggak ada, ya, wirausaha itu yang mau rugi, apalagi sudah mengeluarkan modal yang sangat banyak gitu. Jadi mereka dengan menekankan biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, karena ingat, ya, salah satu cirinya produksi massal itu yang banyak bekerja itu adalah mesin-mesin canggih, ya. Jadi maka diharapkan keuntungannya pun akan juga dapatnya lebih besar. Terus yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan terhadap produk, ya, pasti jelas dong, ya, tujuan yang utamanya itu gimana sih caranya pelanggan kita itu bisa puas dengan produk yang kita hasilkan. Terus meminimalkan adanya perubahan nilai produksi. Contoh, persediaan bahan baku di gudang harus diproduksi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Bila proses produksi terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka bahan baku yang disimpan di gudang akan rusak dan tidak bisa dipakai. Nah, maksudnya di sini harus jelas waktunya, karena kalau semakin lama di
gudang terletak ya, itu kan bisa rusak. Apalagi itu makanan kan punya expirednya. Misalnya expirednya dalam waktu 2 tahun. Kalau tidak segera untuk didistribusikan, bisa basi dan akan merugikan perusahaan tersebut. Yang keempat, meminimalkan adanya perubahan tenaga kerja. Dengan perencanaan yang berkaitan dengan tenaga kerja, maka biaya tenaga kerja pun bisa diminimalkan. Karena kan di sini yang lebih banyak bekerja itu adalah mesin-mesin canggih, jadi biaya tenaga kerja pun juga akan diminimalkan. Dan ingat ya, bukan berarti tenaga kerja tidak diperlukan, perlu, cuman tidak terlalu banyak. Terus yang terakhir, tujuannya memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Dengan perencanaan produk yang baik, berarti penggunaan perlengkapan yang terdapat dalam pabrik pun bisa dimaksimalkan. Selain itu, perencanaan produksi bisa digunakan untuk meminimalkan biaya penggunaan perlengkapan dan inventaris lainnya. Oke, kita lanjut ke fungsi. Nah, dengan adanya perencanaan produksi ini, terdapat fungsi, ya, yaitu menjamin rencana produksi barang maupun dengan adanya rencana ini akan menjaminlah barang-barang tersebut sampai ke barang ini tersalurkan ke pelanggan. Dengan adanya rencana ini juga mampu mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Dan yang terakhir, dengan adanya rencana ini kita dapat memonitor hasil produksi tersebut. Terus ada unsur dalam perencanaan produksi. Ya, yang pertama tujuan produksi. Nah, sebelum kita memproduksi ini kita juga harus jelas tujuannya dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. Jadi nggak hanya sekedar yaudah yuk kita bikin mie instan dengan sekian biar ini ya. Jadi nggak semudah itu. Jadi harus jelas tujuannya. Kenapa sih dibikin produk ini? Apa tujuan produk ini dibuat? Terus yang kedua, pengukuran dan standar produksi. Perencanaan produksi yang melebihi kapasitas pasar dan tidak mengukur berapa besar kemampuan konsumen barang tersebut, hal ini akan menimbulkan penimbunan barang. Nah, kalau sudah penimbunan barang itu sudah terjadi, otomatis perusahaan juga akan rugi, ya kan? Karena barang terletak aja di gudang nggak dijual, sedangkan kan kita sudah mengeluarkan bahan baku untuk barang tersebut gitu. Jadi jangan sampai dia ada penimbunan barang. Terus 3, perencanaan merupakan fakta objektif. Jadi dengan adanya perencanaan produksi ini harus berdasarkan kenyataan yang ada di pasaran. Jadi tidak hanya sekedar imajinasi saja ya. Ini tugasnya, maksudnya untuk mengurangi pemborosan biaya bahan tadi. Ya, pasti hubungannya dengan rugi tadi ya. Kalau sudah boros itu otomatis ya perusahaan juga akan dapat kerugian. Yang keempat, perencanaan itu harus bisa diukur. Ya, maksudnya di sini perusahaan setidaknya sudah ada gambaran nyata lah bagaimana perusahaan itu harus membuat produk. Jadi merencanakan berapa besar bahan yang akan digunakan dan prosesnya itu yang bagaimana. Jadi tadi yang Ibu sampaikan harus berdasarkan kenyataan dan setidaknya ada gambaran ya gimana sih nanti produksi ini akan terjual. Nah, yang kelima adalah tahap awal pelaksanaan produksi. Perencanaan itu harus menjadi langkah awal. Nah, ini Ibu bilang tadi, tanpa ada rencana, proses itu tidak akan bisa dilakukan secara baik. Ya, mungkin bisa dilakukan tapi tidak akan maksimal. Hasil yang diinginkan juga tidak sesuai menjadi harapan perusahaan. Karena kan perusahaan ini sudah mengeluarkan biaya yang banyak ya untuk bahan baku. Mereka kan tujuannya juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mereka juga harus punya rencana yang begitu matang. Ya, karena rencana ini hal yang paling penting.